loh, kenapa sih dia kok nggak suka sama saya? Saya ini loh udah berusaha yang terbaik gitu. Iya, Nggak usah iya. mikirin karena dia sendiri belum tentu suka dengan dirinya. Iya, iya. Bahkan saya tambahin, dia sendiri belum tentu selesai dengan dirinya sendiri, makanya dia tuh suka cari urusan dengan orang lain. Kalau memang sangat-sangat menyakitkan, saya akan ngeblok dia. Dan apakah itu salah kalau misalnya saya ngeblok dia? Ya, Enggak. berarti orang yang suka nyinyir itu kembali lagi, pertanyaan belum kejawab nih. Itu mengalami gangguan mental ya, Dok ya? Gangguan mental apa kalau gitu? Ya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Saya itu cukup aktif sih di sosial media, ya, baik yang paling skupnya paling kecil itu WA gitu kan. Yang bikin asik tuh nggak bisa berhenti, tangan tuh lihat-lihat status ya, dari yang jualan, dari yang curhat, dari yang isinya doa-doa, quote-quote. Tapi yang paling nggak tahan tuh kalau sudah ada yang nyinyir itu loh. Nyinyir tuh apa ya? Mungkin dia tuh marah gitu ya, marah, dia sedang menyinggung salah satu pihak gitu, tapi dengan nada kemarahan dan bahkan dengan kalimat-kalimat yang menurut saya nggak sopan gitu. Tuh nyinyir banyak sih, kayak gini makin banyak. Udah beberapa tahun yang lalu gitu, 3 tahun yang lalu nih, hari ini kan makin kita bebas gitu ya untuk ngomong gitu ya. Rasanya kadang-kadang kalau kita baca kayak begitu, antara percaya dan nggak percaya, ini bener nggak sih yang dinyinyirin gitu. Ini bikin bingung gitu. Tapi ketika saya lihat soal nyinyir, saya Google di nyinyir, saya pengen nanya ke Google gitu, nyinyir itu apa sih? Nyinyir itu apa? Saya ketemu salah satu artikel ini ya, bisa ditampilkan untuk saya tanyakan ke Dokter Aime Nugroho SPKJ yang bersama dengan saya, Gideon Yustianto di Buat Apa Susah ya. Di konten ini Anda bisa melihat di YouTube channel kami Bahtera Yuda FM, YouTube channel kami Bahtera Yuda FM. Please share, like, and subscribe ya. Dok, halo Dokter Aime. Halo, Ko Gideon. Ya, Halo, ya, pendengar. ya, ya. Kok nggak pernah suka nyetatus nyinyirin masakan saya lagi sih? Aku nggak pernah nyinyir loh ya. Aku cuma nanya loh. Loh, kok masaknya itu lagi? Soalnya saya tuh kan prihatin dan kasihan nasi bujangan gitu loh. Makanannya ya itu aja. Makanya sudah ada istri gitu loh biar nggak bosen makanannya itu aja. Aku aja yang ngeliat bosen loh, apalagi yang makan. Nah kalau bosen tuh jangan nyinyir. Saya itu kan baper ya kalau udah kayak gitu. Mangkel-mangkel ketika nyinyir. Apa sih dok pengen ta? Ya tak kirim itu. Bukan itu aja ya, memang itu kesukaan saya. Kok situ nyinyir gimana sih? Oh, itu nyinyir tau aku. Aku Iya. aku nggak merasa kalau itu nyinyir. Hmm. Loh, ini lagi makanannya. Iya, tahu Nggak nggak boleh. setelah kejadian dokter nyinyir itu bullying saya, minggu depan masa nggak ya? Kalau masa ya tangan nih gatel gitu nggak? Kalau nggak nyetatus nanti, kalau nyetatus dikomentari itu lagi. Anda menghambat potensi saya loh dok dengan nyinyir itu di sosial media. Makai ngetek-ngetek juga loh, mention-mention nama segala. Oh, itu koko lo ya mention dulu. Nggak, aku nggak pernah lo mention. Loh, karena aku menggoda maksudnya. Nggak Iya. pengen Yang tak. nyinyir siapa berarti? Ayo. Loh, awalnya ya dokter yang nyinyir, terus saya Oke. jengkel ya kan. Kamu terima aja deh. Diterima Sudah, aja. kita udah damai 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 ya, selesai. Tapi nyinyir ini memang repot kok dok ya. Ini mending kalau personal gitu ya, dua dua di antara kita gitu. Yang lain-lain mau ngikut itu apaan sih ini gitu, nggak ngerti. Tapi ya, masalahnya ada banyak orang nyinyir. Nyinyir tuh ya definisinya pokoknya kalimatnya nggak enak. Dia mungkin sedang marah dengan keadaan tertentu. Dia sedang nggak suka dengan personal tertentu atau sistem tertentu. Dia mulai nulis dengan tulisan-tulisan yang tajam. Bahkan ya maaf itu tadi dengan bahasa-bahasa yang kurang patut, menurut saya kurang sopan gitu, malah mengumpat kayak gitu. Nyinyir itu juga bentuk sebagai, ya menurut saya lu nyinyir kayak gitu sirik petanda nggak mampu sih gitu. Nah ini saya googling ternyata itu kelainan mental. Nah ini bener nggak sih dok? Kalau mental kan saya mesti ke psikiater ini nanya. Iya, 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 iya. Jadi menurut saya kita perlu lihat dulu kategori nyinyirnya itu seperti apa. Kalau namanya kita siap bermedia sosial, ya kita harus siap kalau seandainya kita diberikan komentar. Sama Sama juga misalnya haters, kayak video upload di media sosial, ya harus siap untuk diberikan komentar kok. sama Ya, haters. Loh, ya iya haters dong. apa enggak kembali lagi apakah karena haters bagimu belum tentu haters bagi orang lain tuh. Misalnya kayak tadi saya
contoh ya kayak tadi saya komentar. Jadi ini mungkin netizen nggak tahu nih. Ini ceritanya, oh Gimana dia gimana? tuh setiap minggu itu upload makanan, cah ayam 2 per 10 dan cah jamur. Kembang tahu ya kalau nggak salah sama daging sampai hafal saya. Dia Itu sampai diupload terdoktrin. setiap Iya, itu diupload setiap minggu lah. Saya cuma berkomentar loh, makanannya kok sama lagi kok gitu. Nah itu apakah itu nyinyir? Saya cuma komentar. Nah, ini contoh misalnya ya. Kenapa kok saya memberi contoh seperti ini? Karena itu belum tentu haters. Kalau orang memberikan komentar itu belum tentu haters. Ketika Anda upload sesuatu ke dalam media sosial, Anda harus siap kalau seandainya itu akan dikomentari oleh orang lain. Kalau Anda tidak siap, jangan bermedia sosial dan jangan ada di internet. Anda upload ke YouTube, Anda upload pasti ada yang like video Anda dan juga pasti ada yang dislike. Nggak masalah, nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, Meskipun konten menurut sebagus saya, apapun, menurut Anda ya pasti selalu ada yang begini tuh ya ada lah gitu kan. ya, jadi nggak usah diambil pusing. Belum tentu dia membenci Anda secara pribadi, ya Heeh, kan? heeh. Tapi hanya menunjukkan pendapatnya dia. Tetapi ketika seseorang dengan sengaja menyerang Anda dengan kata-kata dan kalimat yang pedas yang untuk menjelekkan Anda di depan orang lain, maka itu yang disebut dengan haters. Menggiring Hmm. opini publik untuk supaya orang-orang membenci Anda dan dengan sengaja membuka identitas Anda, ya itu yang menurut saya haters. Iya. Dalam hal ini Dokter Aime haters loh. You know, habis itu tahu nggak? Ada yang komen gitu. Dan sama, Hmm. jadi Anda sedang menggiring opini publik bahwa masakannya gitu-gitu aja. Nah, ini contoh ya, netizen adalah contoh yang dinamakan dengan mind reading, distorsi kognitif ya, mind reading. Mind reading itu ketika seseorang merasa orang lain itu membenci atau tidak menyukai dia, padahal orang itu nggak bermaksud demikian. Ya, ini contohnya distorsi kognitif yang dialami oleh keguguran ini adalah mind reading. Dia merasa membaca bisa mengerti pikiran saya bahwa saya nggak suka sama dia, padahal saya cuma komentar, loh, masakannya kok sama lagi kok, cuman gitu aja padahal. Nah, masalahnya ada yang juga kemudian gini, iya tapi tetap jamur ya kok gitu komennya, berarti kan sedang tergiring dengan opini. Padahal itu orang lain. Aduh, ya sudah, kita damai kok, nggak ada masalah soal itu. Itu kan contoh kasus saja gitu ya. Contoh kasus saja. Tapi gini dok, kan menjadi repot ya kalau di masa sekarang kita nggak nyosmed itu, betul kan? Zaman udah kayak begini gitu loh. Nggak mungkin lah kita memutuskan nggak nyosmed itu. Tapi kok masih ada ya? Kenapa ada orang yang memutuskan di satu sisi ini kan tadi yang wah nyosmed banget nih gitu. Tapi di satu sisi ada beberapa orang tertentu bukan dia itu gaptek, bukan dia itu tidak mengerti, bukan dia itu tidak bisa, sangat bisa, tapi dia memutuskan saya sudah out aja lah dari dunia sosmed. Berarti dia tidak siap dikritik, dia tidak siap dengan haters atau dia males urusan dengan banyak hal yang nggak penting buat dia. Menurut saya juga nggak apa-apa seandainya Anda memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia sosmed. Saya sudah memiliki banyak klien-klien saya yang kebetulan sosialita ya, maksudnya selebgram gitu, Mm-mm. yang dikomentari negatif oleh netizen, yang akhirnya dia merasa nggak siap, terus akhirnya dia off. Contoh ya, Wah, ini contoh ya. nah Ini saya itu. sharingkan ya, tentunya Mm-mm. tanpa menyebut nama. Iya. Contoh salah seorang pasien saya itu dikomentarin kayak gini, ya ampun bodinya segede gitu kok pede amat sih pakai baju ketat, digituin. Nah itu gara-gara satu komentar itu dia kepikiran banget dan terus kemudian dikomentarin gini, belum sekaya Tit gitu ya, nama orang yang Mm-mm. terkenal kaya di sosmed juga, belum sekaya Tit itu aja udah gayanya selangit, gituin ya. Nyinyir Ini kan? kasus satu pasien. Ya, Mm-mm. pasien yang saya yang lainnya, dia followernya juga ratusan ribu Mm-mm. gitu. Kemudian eh, pada waktu dia sosmed followernya banyak, ada yang sengaja membuat konten menyerang dia dan bilang, tahu nggak kalau dia ini anak dari tukang jualan makanan, tukang soto. Itu digituin. Merendahkan kan itu kan? Ya, bukan saya Iya. bilang, tapi kan dengan sengaja menyerang seperti itu sampai dia ngerasa ya ampun, aku ini salah apa sih sama orang itu, ke orang itu sampai segitunya. Contohnya sampai seperti itu. Nah, kalau seperti itu udah jelas bahwa itu adalah ya haters ya, hatersnya. Nah, Iya. tinggal kita mau menyikapinya bagaimana. Yang saya pahami bahwa orang ketika membenci Anda
Anda nggak usah repot, nggak usah pusing-pusing. Hmm. Kenapa? Karena orang tersebut juga belum tentu juga belum tentu nggak membenci dirinya sendiri. Ya, dia membenci Anda. Belum tentu dia sendiri nggak benci dengan dirinya kok. Iya, Dia iya, nggak suka iya, iya. sama Anda karena Anda berpikir loh, kenapa sih dia kok nggak suka sama saya? Saya ini loh udah berusaha yang terbaik gitu. Iya, Nggak usah iya. mikirin karena dia sendiri belum tentu suka dengan dirinya. Iya, iya. Bahkan saya tambahin, dia sendiri belum tentu selesai dengan dirinya sendiri, makanya dia tuh suka cari urusan dengan orang lain. Iya, memang Bisa jadi gitu kan, bisa Dok ya? begitu. Hmm, hmm, Oke. hmm. Jadi soal menghadapi haters nggak usah disiapkan buzzer gitu ya untuk membalasnya gitu ya. Nah, itu tergantung. Itu kembali tergantung kepada Anda. Ah, Anda ini mau buzzer itu mah menghadapi. haters. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan seseorang, kita memiliki 3 respon. Mau Hmm. fight, Hmm. flight, atau kompromi. Apa tadi? Ya, Fight, flight. fight itu lawan, Ya, flight fight. itu Oke. maksudnya menghindar, Oke. atau mau kompromis. Kompromis itu jadi win-win solution. Iya, iya. Ya, Mau nah, tendang-tendangan terus atau mau cari kompromi, enaknya gimana dealnya atau ya udah EGP gitu. ya. Iya kan? Sebenarnya semuanya kembali kepada Anda sih. Ya, kita nggak bisa menyamaratakan bahwa oh harus begini harus begitu ya. Kenapa? Menurut saya bijaknya ketika ada orang yang dengan sengaja memberikan komentar negatif atau pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan misalnya, Anda berhak kok menjawab. Tetapi tentunya dengan cara yang baik dan sopan. Itulah yang membedakan Anda dengan para netizen-netizen maha benar itu. Yang pakai kata-kata negatif. Ya. Selalu ngomong begitu ya beberapa narasumber ya. Netizen selalu maha benar. Oke, oke, oke. Nah, jadi ketika mereka menulis, kemudian akhirnya kita ini dibawa arus emosi dan kita melakukan hal yang sama, itu pilihan juga ada di tangan kita loh, Dok. Kalau misalnya ya dokter sendiri diserang oleh haters, apalagi hatersnya ini udah membentuk buzzer yang melawan Anda, waduh itu kan kumpulan banyak. Anda pilih mana? Kalau Anda sendiri dibalas tadi katanya dokter menulis dengan membalas tetap dengan nada yang sopan ya, mungkin sebagai seorang psikiater ya profesional aja gitu, atau memblok memblok orang tersebut atau mendelete komennya atau apa? Kalau saya Sampai di mana? biasanya saya akan membalas dulu dengan cara yang sopan. Hmm, hmm, Biasanya. Kemudian saya lihat dulu respon dia bagaimana, dia bisa menerima nggak? hmm, Kalau dia membalasnya dengan sopan ya sudah selesai, win-win hmm, solution, ya kan? hmm. Tetapi Oke. kemudian kalau dia menyerang terus dan tidak ada selesainya, Hmm, saya berusaha menjelaskan dia terus kemudian tetap menyerang, hmm, hmm. maka saya merasa saya seperti menghabiskan energi, waktu, tenaga untuk sesuatu yang sia-sia dan Oh, menguras perasaan saya. oh. Sehingga yang saya lakukan maka saya akan menghindar, saya diamkan. Kalau memang sangat-sangat menyakitkan, saya akan ngeblok dia. Dan apakah itu salah kalau misalnya saya ngeblok dia? Ya, Enggak. itu yang saya tanyakan. Enggak, Apakah itu enggak salah? salah. Hah? Tidak salah. Saya pernah baca sebuah artikel bahwa it's okay if you block someone that's abusive to you, Heeh. including abusive in the cyber media sosial ya itu. Ah. Ketika seseorang abusive kepada Anda secara verbally mengata-ngatai Anda, Iya, meskipun iya. itu di dunia media sosial, Anda berhak mengeblok mereka. Itu Hmm, sama seperti di dunia nyata. Ketika ada orang yang abusive kepada Anda, hmm, melakukan hmm, kekerasan kepada hmm. Anda memilih untuk tidak berteman dengan mereka, justru itu akan lebih bagus dan membuat Anda sehat jiwa. Demikian juga ketika di sosial media, Iya. ketika ada haters yang komentarnya negatif terus, blok aja. Oh, gitu ya. Ini nanti berapa banyak nih yang saya blok aja. Nanti dibilang katanya baper, nggak mau dikritik, gitu loh dok masalahnya. Sebab susah ya. Bener Ya tadi memang. ngabisin energi sih bener. Ya, tapi ya itulah netizen malah benar kan. Anda ngeblok salah, Heeh. Anda nggak bales juga makan Salah, hati, ya kan? heeh. Ya kan? Anda biarin juga kok Salah. semakin menjadi-jadi, menggiring opini, ya kan? Nah, Semua sebetulnya serba salah. Kadang di dalam hidup kita hanya bisa memilih keputusan yang baik di antara keputusan yang dua-duanya sama-sama buruk. hmm,
Kan maunya kita kalau bisa dibicarakan baik-baik, nggak ada haters, komentar negatif, kan kepinginnya gitu. Ya Hmm. kan? Tapi kan kadang kita nggak selalu bisa mendapatkan itu. Mau nggak mau kita hanya bisa memilih yang terbaik di antara keputusan yang sama-sama buruk. Iya. Ketika kita hanya bisa memilih keputusan yang baik di antara sama-sama buruk, kita pasti bimbang karena semuanya sama-sama buruk, ya Iya, kan? iya, iya. Jadi nggak usah dipikirin, udah menurut Anda mana yang terbaik dengan kemungkinan paling berhasil dan resiko paling kecil maka lakukan. Mau Iya. tetap dikomentari negatif ya udah biarin. Iya, iya, ya ini satu pedoman buat kita yang mau bersosmed ria ini ya, bersosmed ria tapi kena nyinyiran-nyinyiran ini yang. Tapi bener ya, berarti orang yang suka nyinyir itu kembali lagi, pertanyaannya belum kejawab nih. Itu mengalami gangguan mental ya, Dok ya? Gangguan mental apa kalau gitu? Ya, ada kemungkinan dia memiliki gangguan emosi ya, emosinya yang tidak stabil, mudah Oh. marah, mudah tersinggung, dan openness-nya mungkin kalau dites kepribadian, openness atau keterbukaan pikirannya rendah, sehingga dia tidak bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda dari apa yang dia yakini. Hmm. Nah, itu Oke. bisa juga dia mungkin ada gangguan kepribadian yang lain. Misalnya pada orang-orang psikopat, itu kan tidak memiliki rasa empati, sehingga dia Hmm. mungkin akan berkomentar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mengupload sesuatu Hmm. tanpa memikirkan perasaan orang lain. Lalu. Ya, bisa juga orang-orang yang borderline personality atau kepribadian ambang, karena kan emosinya nggak stabil. Jadi waktu pas dia lagi marah, dia bisa bertindak impulsif. Impulsif itu Itu artinya meledak-meledak seperti impulsif itu bertindak tanpa dipikir. Bertindak tanpa dipikir. Dia oh. emosinya dia langsung diluapin aja, padahal dia nggak mengerti dampak dari apa yang dia upload itu tentunya akan ada buntutnya kan. Iya, 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 iya. Atau mungkin bahkan saya sampai baca loh, itu tuh yang terkena sabu. Apa itu ya? Nah, Yang kena sabu itu salah satu artis juga ya. Kemudian hmm. itu sampai sosial medianya tuh harus dikelola tim, nggak bisa dia aja karena dia kalau lagi ya itu tadi lagi nggak stabil, wah dia bisa bales para fansnya itu dengan ngaco gitu, kayak Oh iya, gitu. Kak, saya mau katakan. Jadi untuk beberapa orang tertentu yang nggak stabil gitu mungkin dalam bersosmed harus punya admin gitu ya kali ya. Benar, benar, benar. Betul ya? Sebenarnya memang Untuk mengelola ya. eh, sosial media ini akhirnya kadang itu memang menjadi cuplikan-cuplikan. Saya bilangnya cuplikan ya, bukan Heeh. keseluruhan dari kita, tapi cuplikan-cuplikan dari kehidupan kita. Hmm, hmm, hmm. Terus? Misalnya contohnya yang kalau kita lihat ya, misalnya kayak Britney Spears ya. Britney Spears itu kalau saya lihat sejak Ini tahun dari contohnya dokter di postingan tuh Britney Spears ngefans banget ya. Britney Spears kan emang dulu kayaknya kan Hmm. ratu pop ya pada Heeh, zaman heeh, aku SMA, SMP heeh. itu. Sekarang udah enggak. Ya, sekarang udah enggak. Heeh. Tapi Britney Spears kalau Anda lihat di Instagramnya Mm-mm. sejak 2021 atau 2020 akhir itu sudah mulai upload foto-foto yang pakaiannya menurut saya agak berbeda ya dari pakaian yang biasa ia kenakan yang mungkin terkesan norak ya, misalnya Mm-mm. kayak pakai baju ular, kemudian pakai baju macan, kemudian pakai baju yang Mm-mm. bling-bling misalnya kayak gitu yang seksi. Nah, sebenarnya memang sosial media itu menjadi cuplikan-cuplikan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pemikiran kita, itu yang kita sampaikan kepada orang masyarakat luas. Sehingga memang kayak tadi yang Ko Gideon bilang, kalau pas seseorang pakai sabu, dia bisa biasanya jadi moodnya jadi naik kan, jadi Mm-mm. happy, semangat, kepingin melakukan banyak aktivitas, sehingga mungkin yang dia upload di sosial media juga mungkin pembicaraannya jadi banyak, tidak runtut. Nah, bisa seperti itu. Memang jadi kita harus berhati-hati ketika kita aktif di dunia sosmed. Ya. Apalagi kalau kita lagi sedang nggak stabil. Ya, apalagi Anda seorang public figure yang diperhatikan banyak orang gitu. Anda itu hidup Anda bukan hidup Anda sendiri gitu ya. Siap juga harus dikontrol oleh orang lain gitu masalahnya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Dokter, jadi ini berarti ya, ternyata fix positif ya. Memang seseorang yang suka nyinyir kayak gitu ya sebaiknya cari psikiater deh gitu ya. Jangan diterus-terusin gitu sebelum berlanjut deh ya. Apa namanya? Ngomongin soal sosmed ini terakhir nih. Kan sekarang ada fenomena tuh para papi and mommy wah, bikinin anaknya khusus masih bayi-bayi kecil-kecil dibuatin Instagram. Kalau dokter Aimi buatin nggak ini anaknya Instagram, mempersiapkan
untuk mereka masuk ke dunia yang tadi saya bilang ya, ke dunia sosial media yang nantinya suatu saat bisa juga loh dinyinyir meskipun masih anak dan bayi. Saya buat sih akun Instagram untuk anak saya. Tujuannya hanya untuk nyimpan foto-foto. Supaya kalau saya lagi kangen anak saya lihat udah langsung terfolder kan. Oh, ini fotonya anak saya yang pertama, ini foto anak saya kedua. Kalau saya tujuannya untuk nyimpan foto. Iya, saya juga gitu, tujuannya untuk cuplikan kisah di hidup saya kan. Tapi masa kan saya buka, nggak saya private, orang lain bisa melihat dan orang lain bisa komen kan. Nah, Kalau jadi saya private sih yang untuk anak saya. oh di private ya. Oh, pantesan Iya. saya nggak bisa ketemu. Nggak, saya bayangin kalau seandainya itu nggak di private gitu ya. Namanya haters gitu kan bisa aja sampai ke anak masih. Padahal anak ya nggak. Itu kan pekerjaan sosial media itu kan ditangani sama ortunya. Tapi kalau kena komen-komen gitu, apa jadinya ya satu saat kalau dia itu nanti tahu bahwa pernah dibikin sosial media kayak gitu dan pernah ada komentar seperti itu kan sangat mempengaruhi perkembangan mental anak gitu maksud saya. Benar-benar. Kayak yang terjadi di artis itu kan, anaknya artis, salah satu artis, kemudian dikomentarin kok anaknya gizinya kurang, kayak Itu. kayak anak monyet aja, kayak gitu kan. Ya, saya pernah baca itu beritanya. Ya, Kasihan kan dia tidak melakukan hal yang dia lakukan tapi ya tiba-tiba kena getah kayak gitu. Kalau pendapat seperti itu komennya dokter gimana? Sebaiknya anak-anak kecil tuh dibikinin atau enggak sih? kalau di luar negeri, mereka untuk anak-anak memang justru ketika diupload di sosial media wajahnya harus ditutup, tidak boleh ditampilkan. Kalau di luar negeri, tahu saya gitu. Jadi kalau di luar negeri itu kita nggak boleh loh ya sembarangan moto anak orang gitu ya. Iya. Wah, anaknya ini cantik ya, aku tak foto bareng sama anak ini. Nggak mungkin. Orang tuanya nggak mungkin mau. Iya, Karena iya. itu bisa menjadi kejahatan. Nanti anaknya bisa, takutnya anaknya diikuti, apalagi kalau anak-anak seleb ya, selebritis gitu bisa diikuti, di stalking, kehidupan pribadinya terusik sehingga tidak memiliki masa kanak-kanak yang bagus. Iya. Oke deh. Saya habis ini pekerjaan saya mau meng-hide status saya dari beberapa hater, saya blok. Ada haters tak kok? Kok ada haters tak? Ini WA saya nih 50. Bukan hater sih, Dok. Itu loh marketing yang suka ganggu-ganggu. Itu haters gak sih? Males saya kan sudah dibilang pinjam kredit Pak, enggak. Terus aja ya udah tak blok aja udah ganggu. Ya nggak mungkin lah kok Gideon pinjam kredit, duitnya banyak pinjam Oh kredit. amin. Sekali praktek kan berapa? 250 ya kan, durasi 15 menit. Enggak, canda ya. Berapa tarifnya dokter Amy? Ada yang nanya ke saya begitu, tanyain aja ke orangnya sendiri ke 0851 0553 8888. Tuh saya hafal ya. 0851 0851 0553 8888. No, kontak sendiri aja gitu kalau mau konseling ya. Karena dokter Amy, apa dok tagline-nya Anda? Psikiater yang mengerti Anda apa? Hah? Ada kok tagline-nya? Psikiater yang mengerti Anda. Iya, Ya, betul. psikiater yang benar. Psikiater karena dokter Amy Nugroho SPKJ, psikiater yang mengerti Anda ya, dari National Hospital Surabaya. Oke dok, selamat nyosmed lagi. Kapan hari sempat beberapa saat ngilang ya, ternyata kena COVID sama kayak saya ya, suka ngilang juga dari sosial media. Oke, sehat selalu dok. Thank you, bye. Bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.